Inspirasi dan Mandiri bersama Stella Masaharu yang dipersembahkan oleh Yayasan Damandiri. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta. Langsung aja di studio udah hadir Dr. Christian Nasir, spesialis anak, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Cendana. Pagi, Dr. Nasir. Selamat pagi, Stella. Apa kabar, Dok? Baik. Sehat, Dok? Sehat, syukurlah. Iya, Dok, ya. Nggak ada gangguan ya, Dok? Oh, nggak ada. Apalagi gangguan bicara nggak ada, Dok, gangguan ya? bicara nggak ada, kalau nggak bisa di sini. Oke, Dok. Ini kita Ya. mau ngomongin mengenal gangguan bicara pada anak. Apa sih ini, Dok? Oke, jadi kalau misalnya kita istilahnya gangguan bicara pada anak ya, kalau orang mungkin taunya terlambat ngomong gitu ya, padahal sebenarnya gangguan bicara itu banyak dia jenisnya. Kalau pada anak kan kita bedakan. Ada, jadi kalau misalnya bicara itu sebenarnya dua aspek. Aspeknya ekspresif atau ngomongnya, satu lagi aspek reseptif, jadi pengertiannya ya. Jadi kalau misalnya yang ekspresif itu, nah mungkin gangguan ngomongnya bisa dari segi ini pengucapan, pelafalan. Jadi namanya dysarthria, jadi ngomongnya tuh nggak jelas, nggak cadel contohnya ya. Nah kemudian kalau misalnya ada juga yang gangguan kefasihan, jadi ngomongnya mungkin dia gagap. Nah itu yang gangguan bicara ekspresif ya. Tapi sebenarnya ada juga yang reseptif. Reseptif itu jadi anaknya sebenarnya nggak nangkep ya, jadi nggak bisa mengerti apa yang kita omongkan ke dia nggak bisa mengerti ya. Nah ini berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti mungkin gangguan mental, kemudian juga mungkin ada masalah di otak ya, atau gangguan pendengaran. Otomatis kalau reseptifnya nggak bagus, ekspresifnya juga pasti nggak bisa. Iya. Ini ciri-ciri atau tanda-tanda anak mengalami keterlambatan atau gangguan bicara nih apa nih? Oke ya, jadi kadang-kadang kan kita bingung nih kan, sebenarnya gimana sih dibilang telat bicara tadi, sebenarnya yang Stella udah bahas ya. Nah kalau misalnya yang penting itu bagi orang tua itu mengetahui namanya itu milestone ya. Milestone itu apa? Artinya mengetahui kalau usia begini harusnya anak tuh udah bisa ngapain. Jadi tahapan perkembangannya ya. Jadi ya sebenarnya yang paling gampang gini aja, harusnya umur maksimal 16 bulan anak itu udah harus ada satu kata yang bermakna ya gitu. Kalau kita ikutin dari kecil tuh harusnya misalnya usia 3 bulan tuh bayi tuh udah bisa namanya kuing, jadi bunyinya kayak u a gitu kan, selain nangis ya. 6 bulan kalau nggak ada, nah kita harus hati-hati. Kemudian 6 bulan tuh harusnya udah bisa babbling itu yang kayak ngomong bab dada ada konsonannya sama vokalnya. Kalau umur 9 bulan nggak ada, nah kita harus hati-hati ya. Nah itu contohnya milestone-nya. Nah apa yang menyebabkan keterlambatan bicara pada anak? Jadi kalau misalnya ngomong masalah penyebab ini nggak ada satu nih, bermacam-macam. Kenapa? Karena kalau kita ini bisa ngomong, ada beberapa aspek yang penting. Pertama satu otak ya, kemudian kedua pastinya mulut kan untuk ngomong, kemudian apa? Pendengaran. Gimana orang bisa ngomong kalau dia belum pernah mendengar suara ya. Nah dari segi penyebabnya kita harus bagi dulu apa. Jadi belum tentu anak itu kalau misalnya terlambat bicara saja itu namanya gangguan ekspresif, gangguan bicara aja, speech sound disorder. Biasanya pendengarannya bagus, maksudnya mengerti. Kita bisa suruh dia, disuruh ngerti, tapi ngomongnya mungkin nggak mau ya. Nah tapi kalau misalnya anaknya nggak ngerti juga, nah kita lihat apakah jangan-jangan dia ada misalnya disabilitas intelektual, namanya IQ-nya mungkin terbatas, mungkin ada gangguan seperti ukuran otaknya kecil, atau ada infeksi di otak ketika pada saat dia kecil atau pada saat lahir. Nah kemudian ada juga yang gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan ini apa? Jadi contohnya misalnya ada yang mengenal istilah autisme ya, kemudian gangguan mungkin gangguan perkembangan pervasif lainnya seperti itu. Kalau misalnya karena nggak ada rangsangan bisa? Nah itu sebenarnya sih paling banyak penyebabnya itu kurang stimulus. Sebagian besar kan kurang stimulus ya? Kurang stimulus. Gimana anaknya mau ngomong kalau misalnya nggak ada yang ngajak ngomong? Nah, ini bisa ditangani katanya nih dok, aku sempat dengar karena ada beberapa yang mengalami gitu ya, orang-orang terdekat. Terus katanya banyak yang bilang bahwa ketika udah umur 3 tahun mereka terlambat. Terlambat karena lebih susah. Bener ya dok, harusnya lebih cepat ditangani, itu akan lebih mudah. Dalam 1000 hari pertama kehidupan itu kan penting ya, mulai dari dia hamil, jadi bukan hanya pada saat setelah anak lahir ya, sampai dengan anak usia 2 tahun ya. Jadi semakin kecil, semakin usianya semakin dini, kita intervensi akan semakin baik ya.
Nah, terutama yang berkaitan sama aspek pendengaran. Kalau anaknya misalnya nggak bisa bicara karena masalah mendengar, sebisa mungkin di bawah usia 6 bulan udah kita atasi gitu. Nah, ini juga mungkin orang tua juga perlu tahu tanda lainnya. Mungkin dia nangkep ngomong, biasa tuh ngomong, kita perhatikan juga responnya. Anaknya nengok nggak kalau dipanggil namanya? Ada suara, dia ini nggak bisa melihat nggak ke arah sumber suaranya. Nah, itu penting juga kita perhatikan. Kapan nih kita mutusin bahwa wah ini kayaknya udah bahaya nih, ini bisa mengganggu tumbuh kembangnya si anak nih kalau si terlambat bicara. Oke, sebenarnya tadi yang saya bilang itu yang milestone itu ya. Jadi kita sebenarnya kalau terlambat bicara itu kan sebenarnya macam-macam ya, bagian dari gangguan bicara ya. Jadi penyebabnya ya tadi kan ada berbagai macam itu kan, yang ada misalnya gangguan otak, kemudian misalnya gangguan perkembangan ya. Nah, kita harus hati-hatinya sebenarnya di milestone-nya itu. Tadi yang saya bilang umur misalnya 6 bulan belum ada puing, belum bisa ngomong ua gitu, belum ada. Umur 9 bulan dia belum bisa ngomong baba, dada, babbling ya. Kemudian kalau misalnya umur 16 bulan, anaknya belum ada satu kata pun yang dia bisa ngomong, yang dia ngerti ngomongnya ya. Nah, kalau misal mama, papa kan umur 9 bulan, harusnya anaknya juga udah bisa ya. Dan itu spesifik, artinya dia nggak kebalik, papa dipanggil mama, mama dipanggil papa ya. Dan usia 18 bulan biasanya anak itu berpendaran katanya udah 5 sampai dengan 50 kata ya. Dan umur 2 tahun itu biasanya udah bisa gabungin 2 kata dalam satu kalimat. Jadi misalnya mau makan, mau minum, nah udah bisa. Itu tanda-tanda bahaya milestone-nya ya. Kalau misalnya jangan-jangan juga dia ada gejala autisme kali ya, Dok ya, kalau nggak. Nah, kalau autisme itu sebenarnya kita biasa mendiagnosanya di atas sekitar umur 18 bulan ya, paling mudanya ya, ada yang bisa 16 bulan. Tapi sebelum itu, kayak usia di bawah setahun ya, yang ngelihatnya kita dengan cara dia respon apa enggak terhadap suara gitu. Kalau anak autisme itu sebenarnya memang bagian dari gangguan perkembangan pada anak ya. IQ-nya bisa saja dia normal ya, sebenarnya dia mungkin bahkan punya kecerdasan yang tinggi ya, tapi memang adalah masalah dalam komunikasi atau interaksi sosialnya. Baiklah, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng Dr. Christian Nasir ya. Buat Jegdut Matia yang mau tanya sama dokter, boleh nih langsung WhatsApp di 0811 99 10 103,4 Radio DFM Terminal Dangdut Orang Jakarta. Kembali di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Cendana Jakarta dan masih bersama Dr. Christian Nasir, dokter anak dari Rumah Sakit Cendana Jakarta nih ya. Dan kita ngomongin mengenai terlambat bicara nih. Ini ada pertanyaan dari Positif Masito nih, Dok. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Aku mau tanya nih. Aku punya keponakan bicaranya belum jelas. Usianya berapa? Ini yang jelas diucapkan ibu, papa, mama, nenek. Kalau ngomong yang rada panjang bahasanya nggak jelas gitu, Dok. Tapi dia mengerti apa yang diucapkan, nangkep apa yang kita bicarakan. Cuma pengucapannya nggak jelas. Kenapa begitu ya, Dok? Usianya udah 4 tahun lebih. Cuman kasihan aja nanti kalau sekolah bingung gurunya. Dia nggak cacat sih, Dok. Makasih, Dok, atas jawabannya. Mau konsul ke dokter, orang tuanya nggak mampu nih, Dok. Oke. Gimana nih, Dok? Harusnya anak umur 4 tahun tuh kan dia suka bercerita mulai ya. Nah, itu udah pasti suatu gangguan bicara ya. Nah, penyebabnya apa? Nah, macam-macam. Ini langkah pertama harusnya kalau dibawa ke dokter anak, kita evaluasi dulu tumbuh kembangnya. Jadi ingat, kita nggak hanya menilai aspek bahasa ya. Ada yang nama aspek motor kasar, motor halus, kemudian aspek personal sosialnya juga. Itu kita nilai. Kita punya alat untuk mendeteksinya. Namanya misalnya kita gunakan namanya Denver untuk screening ya. Nah, kita biasa tes lagi apakah anak ini, misalnya ada tanda ke arah autisme ya. Kemudian juga mungkin apakah ada tanda ke arah retardasi ya, atau keterbelakangan. Nah, kemudian baru dari situ kita bisa menentukan mau diapain nih anaknya. Sebenarnya dengan BPJS juga bisa ya. Dengan BPJS paling nggak dikonsultasikan dulu. Sebenarnya kayak di puskesmas mereka juga sudah memiliki alat screening. Kita sebut namanya itu KPSP ya. Kuesioner untuk screening perkembangan. Jadi di sana pun sudah ada alat deteksi awalnya. Tapi kalau dipanggil nengok, kira-kira itu ponakan penyebabnya apa ya, Dok? Memang waktu kecil umur 1 tahun kurang, ini pernah badannya panas sampai dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Saya lupa sih sakit apa waktu itu, apa penyebabnya karena sakit panas yang tinggi. Jadi bicaranya terlambat, Dok. Masa udah umur 4 tahun belum lancar? Kalau dia bicara kadang pakai isyarat tangan. Tapi waktu saya kecil baru 1 tahun udah bisa ngomong duit. Lu. Dan bilang, mama, anak saya pun mulai bicara usia 1 tahun lebih. Kira-kira cara ngobatinnya atau supaya cepat bicara gimana, dokter? Caranya, makasih udah mau buka WA saya dan Manis di Pademangan Timur. Oke.
Nah, kalau penyebabnya tadi kan di sini mungkin dibilang ada sempat demam ya. Jadi mungkin saya sampaikan juga bahwa memang infeksi di otak, contohnya seperti meningitis ya, radang selaput otak ataupun ensefalitis radang di otak, itu juga bisa menyebabkan gangguan ke depannya, gangguan otak, bisa dan juga gangguan pendengaran ya. Karena komplikasi meningitis itu salah satu yang paling sering itu adalah tuli. Tulinya kita sebut tuli saraf dia. Ada kerusakan di sarafnya itu bisa ya. Ya, jadi memang harus dilihat dulu nih, bener nggak nih karena infeksinya. Yes, kembali di Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Cendana Jakarta. Masih ada Dr. Christian Nasir, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Cendana ya. Dan kita masih ngomongin mengenai gangguan bicara pada anak. Nah, Dok, ini kan kita ngomongin mengenai speech delay ya. Bang saja bahasa Inggrisnya speech delay ya. Dia lagi belajar bahasa Inggris, Dok. Keren loh. Nah, ini ada nggak sih cara-caranya kalau misalnya nih, wah nih kayaknya kan kayak misalnya tadi Jeffrey kan sempat konsultasi tuh sama dokter gitu kan, pasti ada ketakutan lah jangan sampai anak saya tuh punya keterlambatan bicara, terus ngeliat, kayaknya nih mulai nggak responsif nih gituin kan. Terus kalau misalnya kita udah melihat tanda-tanda mungkin ya ke arah situ, apa nih dok yang harus kita lakukan supaya mencegah jangan sampai jadi jadi apa ya, jadi kebablasan gitu. Pertama ya, kalau misalnya pas ada memang suatu kecurigaan, ya pasti harus dibawa dulu ke profesional, ke dokter anak atau ke puskesmas lah. Di sana kan ada alat screeningnya ya, jadi dilihat memang ada masalah atau enggak. Yang pertama. Jadi kadang-kadang ya memang cuma kekhawatiran orang tua misalnya, atau memang masih kita kategorikan dalam batas normal. Berarti bisa kita lakukan stimulasi ya. Jadi ya lakukan stimulasi aja di rumah oleh orang tuanya. Kalau selama ini kita jarang ajak dia ngomong, ya berarti ya harus sering diajak bicara. Kemudian misalnya diajak bicaranya itu gimana? Ya kita bisa bersama-sama membacakan buku cerita misalnya ke dia, ya. Kemudian juga jangan membiasakan diri untuk menggunakan bahasanya dia. Jadi gini, maksud bahasanya dia itu. Jadi kalau misalnya anak umur 1 tahun, ada yang namanya jargon. Jargon itu apa? Dia bikin bahasa planet. Nah, jadi ngomongnya itu, dia ngomong terus kita orang tuanya latah juga karena lucu, ya udah orang tua ngikutin ngomongnya. Jadi akibatnya anak tersebut nggak belajar bicara yang harusnya benar. Jadi bahasa planetnya berkembang. Kemudian ya memang juga aspek untuk ini, kalau memang anak tersebut memang ada masalah keterlambatan bicara, kalau di rumah misalnya kita bicara dalam berbagai bahasa, atau mungkin campur tuh, ada yang suka nyampur bahasa Jawa terus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya anak tersebut ya pasti dia akan lebih susah ya untuk memahaminya. Jadi ya biasakan dalam satu bahasa yang sama ya. Tapi ini kalau memang anaknya ada gangguan ya. Kalau memang anaknya normal, kenyataannya banyak anak yang bisa beradaptasi, bisa menguasai berbagai bahasa. Ya, emang gak mudah sih, tapi ya kalau pokoknya kita harus sabar. Ya mudah-mudahan sih setidaknya bisa memperbaiki ya dok ya. Oke. Dok, kita tahan dulu nih dok, kita undang dulu, nanti habis ini ada sumber kita itu dokter spesialis anak nih. Nah kebetulan di Rumah Sakit Cendana ini ada layanan terbaru, yaitu klinik vaksin anak. Nah jadi klinik vaksin anak itu terpisah ruangannya dari klinik sakit. Jadi anak-anak yang sakit itu terpisah dari klinik vaksin anak. Nah jadi untuk situasi yang saat ini, jadi para orang tua nggak usah khawatir. Lebih aman dan pastinya nyaman juga, karena itu dibuat eksklusif gitu. Baiklah. Untuk jadwal klinik vaksin anak itu di hari Sabtu dari jam 8.30 sampai dengan jam 13.30. Nah jadi bagi orang tua yang ingin melakukan vaksin kepada anaknya, itu lebih baik sih appointment terlebih dahulu ke Rumah Sakit Cendana. Nomornya di 0898 1919 800, atau bisa langsung datang saja ke Rumah Sakit Cendana di alamatnya Jalan Kebon Jeruk nomor 2, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Gitu. Nah, atau kepoin juga sosial medianya Rumah Sakit Cendana, Instagramnya di @rs_cendana, atau di YouTube-nya di rs. Ini satu pesan sehat nih dok buat Jenggut Mania, terutama untuk anak-anak ya dok. Oke ya, jadi sebagai pesan terakhir, jadi memang aspek bicara dan aspek bahasa ini adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh anak sejak kecil ya, sehingga bisa mencapai potensi tumbuh kembangnya yang optimal. Jangan takut apabila anak mengalami masalah dalam gangguan bicara, segera bawa ke profesional, ke dokter atau dokter anak terdekat, sehingga bisa dideteksi secara dini dan ditangani.
Jeffrey dengar, jangan dibawa ke dukun beranak. Terima kasih banyak hari ini ya, kita sudah dikasih informasi sehat ya. Sehat-sehat terus ya dokter. Mbak Lia ya. Sering-sering mampir dok. Amin. Ya. Terima kasih, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Radio DFM 103,4 Terminal Dangdut Orang Jakarta.